Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan mengajar di mana saja dengan Google Workspace for Education. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, hari yang kedua kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT sehingga dapat mengikuti kegiatan ini hari yang kedua, kegiatan pelatihan ini, dan mudah-mudahan kita bersama keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada hari yang kedua ini, yang pertama nanti sebelum saya menyampaikan materi, saya akan kembali lagi mereview apa yang ada di Google Classroom, karena kemarin yang hari pertama sudah saya share untuk unit pembelajaran yang 1 sampai dengan unit ketiga tadi malam sudah saya share semua dan sudah banyak yang menyelesaikan tugas, termasuk sudah banyak juga yang mengerjakan latihan soal. Latihan soal unit 1 sudah banyak, unit 2 beberapa juga sudah ada. Mungkin kalau unit 3 saya belum ngecek tadi ya. Nah, untuk yang nanti tugas-tugas setelah ini akan saya lihat dan saya evaluasi, saya periksa, nanti barangkali ada yang perlu Bapak Ibu konfirmasikan ke saya, misalnya, loh saya tadi sudah ngirim kok ternyata nggak ada. Nah itu nanti biar Bapak Ibu bisa melihat kondisi tampilan saya sebagai trainer, begitu nggih Bapak Ibu. Oke. Saya akan coba share screen yang tampilan Google Classroom. Tampilan Google Classroom. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Muncul. Oh, iya. Sudah. Baik, terima kasih. Sebentar ini saya mute semua ya, Bapak Ibu, mohon izin. Ya, jadi tampilan di forum dulu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang di luar lembaga SMKN 1 dulu sampean, media komunikasi kita ya di Google Classroom ini ya Bapak Ibu, berada di forum. Saya share informasi, selalu saya share di bagian forum. Bapak Ibu bisa melihat di sana informasi-informasi yang terbaru. Termasuk yang kemarin mungkin berhalangan hadir, yang berhalangan join pada saat pembukaan dan pelatihan yang hari yang pertama, bisa diakses di YouTube ini Bapak Ibu, sudah saya upload tadi malam ya, jadi biar tidak terlewat informasinya secara utuh. Nah ini sempat ditanyakan Pak Rahman, ada rekamannya, maaf ketiduran, jadi sudah saya upload ya Pak Rahman. Jadi tadi pagi, karena ini uploadnya lumayan lama, karena durasi waktunya itu 2 jam lebih, 2,5 jam, hampir 3 jam. Makanya kapasitasnya besar. Nah, itu saya perlu kompres beberapa kali baru saya upload. Uploadnya pun saya tinggal tidur karena jam 12 kurang itu baru ngupload saya. Akhirnya saya tinggal tidur, baru habis subuh saya lihat lagi sudah selesai. Ya, jadi sudah bisa diakses ya Bapak Ibu melalui link yang ada di sini. Jadi informasi apapun yang berkaitan tentang kegiatan pelatihan kita saya share di sini. Termasuk ini Bapak Ibu yang untuk link meeting, alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung semua, termasuk Bapak Ibu yang kebetulan belum mempunyai akun belajar.id sudah bisa join ya. Jadi cara joinnya itu perlu diundang khusus dengan menggunakan link yang tersendiri. Kemarin saya mau ngundang ini nggak bisa karena ternyata yang menyebabkan nggak bisa itu adalah ada salah satu peserta yang sudah join ke meeting terlebih dahulu, sudah masuk ke room terlebih dahulu. Kemarin itu kebetulan Bu Suli masuk sebelum jam 13.00 ya, setelah saya berikan informasi monggo bersiap diri, itu Bu Suli sudah masuk. Nah,
orang yang masuk pertama kali itu adalah yang mempunyai kontrol penuh ternyata Bapak Ibu yang di meeting ini. Jadi untuk bisa membisukan atau mute atau unmute seluruh peserta itu ya orang tersebut. Termasuk ketika pada saat recording, saya merekam, ini kan saya rekam ya Bapak Ibu. Pada saat merekam itu nanti masuknya ke akun orang yang pertama kali masuk ke room tersebut. Nah hari ini tadi saya sengaja mau masuk lebih awal, biar nggak masuk ke akunnya orang. Jadi saya masuk lebih awal, ternyata sudah ada Pak Muhid, ya Pak Muhid. Mohon maaf tadi akhirnya saya keluar, saya riset lagi link meeting yang ada di sini. Jadi link meeting ini kan bisa Bapak Ibu akses secara mudah. Bagi yang join menggunakan akun Belajar ID itu kan untuk join meeting cukup klik sekali ini aja sudah bisa masuk join. Nah ini bisa saya riset karena saya sebagai teachernya, saya sebagai trainernya itu bisa mengganti link ini. Nah tadi saya riset sengaja supaya saya masuk yang pertama kali begitu. Jadi mohon maaf Pak Mukid tadi sudah lebih awal masuk, saya sapa ternyata nggak ada, kayaknya Pak Mukid masih sholat mungkin. Jadi posisi laptopnya sudah join, tapi orangnya nggak ada. Itu akhirnya saya riset, saya ganti link yang baru. Nah, ketika saya masuk pertama kali, nah, maka saya punya kontrol penuh pada saat kegiatan meeting ini, termasuk rekamannya nanti itu akan otomatis masuk ke Google Drive saya. Ya, kalau kemarin itu masuk ke Google Drive-nya Bu Suli, makanya pada saat saya mau ngupload ke YouTube malam-malam itu saya bingung mana ya file saya kok nggak ada video rekamannya. Ternyata ada keterangan ada di Google Drive-nya Bu Suli. Akhirnya saya hubungi Bu Suli, saya minta tolong untuk diberikan akses untuk mendownload. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini kegiatan meeting live meeting kita ini sudah bisa diikuti oleh baik yang mempunyai akun Belajar ID maupun yang mempunyai akun Gmail pribadi atau personal. Tapi linknya beda Bapak Ibu ya. Link ini hanya bisa didapatkan pada saat meetingnya berlangsung. Kalau ini sebelum meeting berlangsung Bapak Ibu sudah bisa akses dari sini ya. Dan tampilan yang seperti ini hanya bisa dilihat oleh teman-teman yang join menggunakan akun belajar.id. Yang mana yang statusnya seperti ini. Saya sudah share tadi malam. Pak Abdul Mukid ini sudah muncul undang wali, berarti dia Pak Mukid ini sudah join pakai akun Belajar ID. Termasuk Pak Rahman, nah kayak Pak Jadid, Bu Amel, Pak Andri ini kan masih memang belum punya, makanya tidak muncul keterangannya. Ya. Dan alhamdulillah saya lihat ini teman-teman sudah membetulkan semua rata-rata. Pak Faisal 2 ini saya hapus 1, saya belum menghapus 1 ini. Nah, ini saya hapus yang Gmail biasa. Ya, Pak Fajar sudah, Pak Giadi, Pak Ufran sudah, alhamdulillah. Bu Iva memang nggak punya, Bu Ita sudah, nah, Pak Reza, Bu Laila ini memang belum punya. Nah, Pak Ufran yang ini saya hapus. Ini akun pribadi. Bentar. Terus Bu Lisa sudah, Pak Mu'i sudah, Bu Nur Hidayati memang kalau Bu Nur Hidayati ini kan dari SMK di luar SMK duduk. Mestinya kalau punya akun Belajar ID juga bisa join pakai Pak, yang sudah, Belajar ID di sudah SMK-nya. ada sampun. Sampun punya Bu ya? Oh ya, kalau sudah ada bisa join pakai ya, yang Belajar ID aja Bu, biar link ini itu bisa join lagi gitu. pakai akun yang Belajar ID Bu. Ya, join lagi Pak. pakai akun yang Belajar ID. Okay. Kalau joinnya pakai kode saja Bu, biar enggak bingung. Jadi kodenya ini ya, Bapak Ibu. Yokun HS. Ya, jadi ini kalau Bapak Ibu mau join Classroom ke Google Classroom ini ya, secara pribadi nggak perlu link, cukup Bapak Ibu copy aja kodenya. Ya, nanti
buka classroom.google.com, pastikan Bapak Ibu loginnya pakai akun belajar ID, kemudian biasanya di pojok kanan atas itu ada tanda plus, nah itu diklik. Nah, untuk join ke sebuah classroom, dimasukkan kodenya ini, nanti otomatis masuk ke sini. Gitu ya. Itu kemudian sekalian saya sampai bawah. Bu Sri Wahyuni, alhamdulillah ini sudah, yang lama akan saya hapus. Kenapa sih kok harus pakai yang belajar ID? Karena fiturnya akan lebih banyak Bapak Ibu dengan menggunakan akun belajar ID daripada yang akun biasa. Oke, sudah. Nah, Bu Zakia, oke, ini sudah, ini saya hapus. Oke, insya Allah yang dari SMKN 1 dulu sampean yang memang sudah punya akun belajar ID sudah betul semua, sudah join menggunakan akun yang belajar ID. Oke. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, media komunikasi kita ada di bagian forum ya. Jadi Bapak Ibu yang berada di luar SMKN 1 duduk sampean bisa mengakses informasinya dari tab forum. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pelatihan, hari ini rencananya adalah praktik. Sebelum saya praktek, saya akan lihat kondisi penugasan. Ya. Untuk tugas, coba saya lihat yang unit 1, pelajaran 1. Nah, ini dari total semua anggota, itu 35 sudah menyatakan selesai, 17 yang belum. 17 orang yang belum ini, coba saya lihat, Pak Halim, Pak Jadid, Bu Amel, Pak Fajar. Nah, ini mungkin masih, ini akun-akun yang ganti kayaknya ya. Kayak Pak Gufron ini kan akun ganti, maka harus ngerjakan Pak ya, karena akun yang lama kan saya hapus. Termasuk Bu Zia, ini kan akun yang baru ganti, maka tugas yang sebelumnya itu hilang. Jadi Bu Zia dan teman-teman yang lain yang kebetulan sebelumnya adalah join menggunakan akun Gmail biasa, dan kemudian ada pembetulan, maka tugas yang lama itu hilang. Jadi harus mengulang dari awal. Ya, ini Bapak Ibu yang kondisinya masih belum menyerahkan tugas. Kalau yang sudah, ya, ada sejumlah 35 orang. Pak Rahman luar biasa, ini pertama kali nih Pak Rahman. Pak Rahman pertama kali yang mengerjakan atau menyelesaikan tugas ini. Ya. Termasuk yang di komentar, yang komentar itu juga sudah banyak, sudah lengkap. Ya, termasuk Pak Andre ini luar biasa, ini ada motivasi ya. Oke, ini memang DNA-nya guru BK itu seperti ini ya, konseling ya. Oke, ini tugas 1, jadi masih ada yang belum mengerjakan, ada 17 orang. Yang unit 2 ada 19 orang. Yang unit 3 20 orang, semakin ke bawah semakin banyak kayaknya. 22 orang. Ya. Tenggatnya sampai kapan Bapak Ibu? Tenggat waktunya sampai besok, hari Kamis jam 23.59. Jadi hari Kamis malam ya. 1 menit lagi sudah hari Jumat itu. Ya, jadi itu batas waktunya. Mau segera diselesaikan. Klik tandai selesai gitu. Kemudian ini sampai dengan yang paling bawah, latihan soal. Nah, ini latihan soal untuk yang unit 1 sudah ada 16 orang yang menyerahkan, 36 yang belum. Ya, coba kita lihat. Jadi sekali lagi untuk yang tugas 1 ini kan ada perintahnya khusus, yaitu harus di screenshot Bapak Ibu ya, harus di screenshot nilai atau skor Bapak Ibu. Waduh. Jadi harus di screenshot ya dan di-upload ke penugasan ini. Coba kita lihat yang sudah menyerahkan. Ya, Pak Rahman, nah ini sudah. Ini nanti bisa saya lihat siapa yang sudah menyerahkan dan sudah menyerahkan screenshotnya. Tadi pagi saya sempat menghapus atau mengembalikan yang latihan 1 itu Bu Awati. Bu
Bu Awati sudah menyatakan selesai, tapi belum ada lampiran hasil screenshotnya, hasil latihan soalnya, Pak Erwan. Ini urut nama soalnya. Oke, jadi ada 16 orang yang sudah menyelesaikan latihan 1. Oh, ya. Sudah betul ini Bu Zia. Oke, itu Bapak Ibu untuk yang latihan 1 unit 1. Coba sekarang saya lihat lagi di yang unit 2. Kira-kira sudah ada yang mengerjakan apa belum ini? Oh, sudah ada ya, sudah ada 4 orang yang mengerjakan untuk membaca materi. Untuk yang latihan 2, oh belum, ya latihan 2 masih belum. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita praktek, Pak Didin, yang di screenshot tadi nilainya itu terus dikirim lewat mana? lewat di sini Pak, dilampirkan sini Pak. Jadi kalau tampilan Bapak Ibu, sebentar, saya ganti aja, saya ganti lagi, kayak yang kemarin. Kalau sudah terlanjur tidak di screenshot, bisa diulang? Bisa ya. Dibatalkan Pak. Lihat skor gitu ya? Oh iya, bisa lihat skor. Nanti muncul kok, biasanya tersimpan berdasarkan akun sampean. Oh ya, lihat skor terus screenshot gitu? Iya, di screenshot. Kalau belum belum di screenshot ya ngulang lagi Pak. Soalnya kan harus kelihatan namanya, baru di store. Ya, saya share yang ini aja. Punya saya belum ada ya Pak screenshotnya. Belum ada Bu, sudah saya kembalikan tadi untuk dilengkapi lagi. Okay. Oh ya, nanti tak lihatnya lagi. Sudah saya screenshot kok, mungkin belum terkirim. Mungkin bisa jadi. Saya lihatkan yang versi siswa Pak ya. Versi siswa, sebentar. Tampilan saya muncul ya Bapak Ibu? Muncul. Nggih. Itu Cak Samudro kok banyak sekali pesertanya ya. Gabungan Pak. Nah di sini Pak, kalau sudah terlanjur nanti nggak muncul tanda plusnya, harus dibatalkan dulu. Nah di sini Bapak Ibu, ya untuk melampirkannya di sini ada tanda plus. Ya barangkali ada yang masih bingung. Tambah atau buat, atau kalau bahasa Inggris itu ya add or create gitu. Nah ini tanda plus, baru Bapak Ibu lampirkan. Misalnya mengupload file gitu ya, pilih file, baru Bapak Ibu upload dari mana, disimpan di mana itu file screenshotnya. Baru kalau sudah diupload di sini, baru ditandai selesai. Itu nggih Bapak Ibu. Untuk yang latihan soal saja yang perlu melampirkan itu, termasuk uji kompetensi, termasuk yang uji kompetensi. Oke, itu mengenai tugas ya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa segera menyelesaikan, karena harapannya Kamis itu sudah selesai, sudah tuntas semua. Ya, untuk yang tugas teori, ini kan tugas teori Bapak Ibu. Tugas membaca, mempelajari mandiri. Nah, kemudian setelah yang nomor 3 ini, unit 3, di bawahnya itu kan ada unit kompetensi. Nah, ini baru yang istilahnya yang ada KKM-nya Bapak Ibu. Ya, yang ada KKM-nya minimal 80. Kalau yang latihan soal tadi sih nggak ada KKM. Jadi nilai berapa aja enggak masalah ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyoba lagi sampai ketemu 100 ya, dipersilahkan ya.
dipersilakan. Tapi untuk yang uji kompetensi, kalau yang uji kompetensi ini yang Bapak Ibu harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Maksudnya nanti yang tercatat itu, maksudnya email yang digunakan untuk mengerjakan itu otomatis tercatat. Ya. Jadi kalau pertama kali untuk latihan saja mungkin mending pakai akun Gmail yang lain, jangan yang akun belajar. Ya, untuk latihan misalnya, kepengen latihan dulu. Atau kalau sudah yakin betul, sudah pede, ya wes langsung pakai yang akun belajar ID aja langsung. Tapi nanti sekali kirim, maka itu akan tersimpan Bapak Ibu. Ya, akan tersimpan dengan data itu. Yang paling penting itu ini, ya harus memilih trainernya adalah saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah jelas, saya kira sih sudah jelas. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar, ya. Dan saya kira nggak ada masalah, sudah banyak yang mengerjakan. Yang belum itu mungkin karena kemarin belum berhasil join, atau yang ada pergantian akun dari akun Gmail pribadi menjadi akun belajar ID. Maka tugas yang sebelumnya sudah dikirim itu akan hilang, ya akan hilang. Jadi otomatis kembali kosong untuk namanya. Itu nggih. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan di tab tugas kelas yang paling bawah itu ada tugas praktik Bapak Ibu. Ya, ada tugas praktek. Untuk hari ini kita akan bahas ini Bapak Ibu. Praktek Google Drive, Google Doc, Google Slide. Ya. Nanti kalau cukup kita juga akan bahas yang Google Classroom. Google Sheet belum ya. Google Sheet, kemudian Google Classroom, kemudian Google Meet dan Gmail. Ya, target kita sampai situ Bapak Ibu. Jadi Google Drive, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Classroom, Google Form, Google Meet dan Gmail. Ya, itu. Ya. Jadi yang kita pelajari secara praktek hari ini sebanyak-banyaknya, nanti sisanya kita lanjutkan besok, gitu ya. Tapi untuk tugas prakteknya sudah ada. Ya, untuk yang 3 topik ini. Baik, Bapak Ibu bisa sambil membuka lembar praktek, lembar tugas prakteknya itu seperti apa. Ya. Jadi lembar tugas prakteknya itu seperti ini tampilannya. Jadi sebelum mengerjakan, Bapak Ibu pastikan untuk membaca panduan yang bisa diakses pada link. Ya, ada sebuah link yang saya cantumkan di situ. Jadi ini dijadikan sebagai panduan Bapak Ibu. Contoh ya, ini saya buka. Ini adalah panduannya. Jadi Bapak Ibu di sini belajar, istilahnya mempelajari gimana sih panduannya di sini. Jadi praktek 1 tentang Google Drive. Nanti membuat folder dan file, upload, convert file, membagikan ke orang lain, membagikan dalam bentuk link, membagikan folder ke orang lain. Ini yang dipelajari di Google Drive. Ini estimasi waktu yang dibutuhkan hanya 2-3 menit. Nah, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Drive, ini karo merem wis iso, istilahnya gitu ya. Jadi tugas pertama ini nanti akan jadikan penugasan. Ini panduannya saja. Contoh, perintahnya screenshot 1 folder yang berjudul exam materials dengan 1 Google Docs berjudul Google Fu and You, 1 Google Slide dengan nama Once Open Google, kemudian 1 Google Sheet berjudul Google These Numbers. Nah, akun Gmail Anda harus terlihat seperti yang dilingkari. Jadi, Bapak Ibu harus login, membuka Google Drive Bapak Ibu yang kelihatan akunnya Bapak Ibu. Biasanya di pojok kanan atas itu ada akun Bapak Ibu. Kalau yang akun belajar ID itu mesti ada tertulis kayak gini. Ya. Kayak apa ya? Bentar saya bukakan. Nah, seperti ini. Ada tertulis belajar.id. Ya.
Jadi harus kelihatan ini dan Bapak Ibu silakan membuat folder dengan judul ini. Ini foldernya. Terus di dalamnya ada file Google Doc, nama filenya ini. Kemudian Google Slide, nama filenya ini. Dan Google Sheet, nama filenya ini. Kalau sudah ada screenshot, nanti copy paste, dipaste langsung di sini. Di lembar prakteknya. Lembar prakteknya mana? Ada di sini Bapak Ibu. Jadi ini kan panduan, ini lembar prakteknya. Lembar praktek ini sudah saya kopikan setiap peserta sudah punya satu file masing-masing. Tinggal mempastekan di situ. Contoh ya, ini akan saya buka. Ya, jadi ini adalah lembar praktek Bapak Ibu. Kalau ini panduannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kayak apa sih maksudnya perintahnya itu. Ini ada contohnya. Tinggal Bapak Ibu tiru dan nanti hasil Bapak Ibu hasil kerjanya dipaste di sini. Hasil screenshotnya dipaste di sini. Paham Bapak Ibu? Sampai sini? Tidak. Belum, Pak. Oke, saya contohkan ya. Kita praktek. Pak Didin. Oke. Itu kan untuk yang di apa itu lembar penugasan itu kan banyak lembar. Ya. Apa sudah nanti yang dipastekan itu yang sudah matang? Apa setiap tahapannya ini di screenshotkan masing-masing? Sesuai dengan perintahnya saja. Ini kan sudah ada berapa slide ini? Ada 6 slide. Oke, berarti kan Berarti ada setiap 6 slide-nya tugas. itu dipastikan masing-masing. Berarti ada 6 paste nanti. Betul, ada 6 paste saja. Enggak Oke. lebih. Ya. Oke. Sama persis seperti yang ada di sini Bapak Ibu. Cuman ini kan panduan yang saya buat. Nanti Bapak Ibu melakukan hal yang sama seperti ini. Seperti contoh, tapi versinya Bapak Ibu. Ya, versinya Bapak Ibu karena kan prakteknya Bapak Ibu sendiri kan. Nanti dipaste di lembar kerjanya masing-masing. Ya, nanti akan kelihatan ya, misalnya ini kan nama saya ini jelas ini kelihatan. Kalau copy paste punyanya teman akan kelihatan ini. Wong ini punyanya orang gitu kan. Jadi harus melakukan sendiri. Ya, contoh kayak gini kan. Kita akan praktek ya. Kita akan coba untuk mengerjakan tugas Google Drive ini. Tugas prakteknya. Saya akan buka Google Drive saya. Bapak Ibu kalau membuka Google Drive bisa kan? Jangan sampai tidak bisa. Insya Allah Pertama bisa. buka Chrome ya, buka Chrome. Ini kan Google Chrome ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah login pakai akun Belajar ID, di sini ada profil Bapak Ibu. Nah, ini silakan diklik. Pastikan ini betul-betul yang Belajar ID. Ya, kalau ini sudah betul, nah, nanti tinggal lanjut aja. Untuk mengakses Google Drive, silakan diklik titik 9 di sini. Nah, ini banyak aplikasi atau fitur yang disediakan pada akun Belajar ID kita. Ini semuanya bisa kita pakai ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Google Drive itu posisinya di sini, Drive. Tinggal diklik. Klik. Jadi nggak perlu ngetik. Kalau Bapak Ibu nggak hafal drive.google.com, caranya seperti yang saya praktekkan tadi. Saya ulang ya. Saya ulang, jadi buka Chrome, pastikan Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Belajar ID-nya. Kalau masih belum ada kayak gini, misalnya tertulisnya kok yang akun biasa, misalnya kalau punya saya itu didin.rosadi@gmail.com, berarti itu masih akun yang pribadi. Bapak Ibu bisa menambahkan atau sign out dulu. Sign out, baru login, baru menggunakan yang Belajar ID. Kalau menambahkan, itu nanti akan ada 2 akun di sini. Bapak Ibu tinggal memilih. Kalau Bapak Ibu klik gini, Bapak Ibu ada pilihan ganti akun begitu atau switch. Ya, mengganti akun yang mana yang mau diaktifkan. Tapi itu nanti resikonya Bapak Ibu kalau nggak teliti bisa tadi itu salah akun yang digunakan, salah email. Kalau punya saya ini kan browsernya khusus hanya yang login itu ya hanya yang ini saja, nggak mungkin ada akun lain ya karena untuk akun yang lain saya pakai browser yang lain ya itu nggih. Caranya gimana kemarin sudah saya bahas.
Oke, jadi pastikan Bapak Ibu sudah login pakai akun Belajar ID. Nah, kemudian untuk mengakses Google Drive nggak perlu ngetik, tinggal diklik yang titik 9 ini, cari Drive, logonya kayak gini. Nah, itu silakan diklik. Nah, oke, kalau Drive-nya sudah terbuka, nah, kita lihat lagi tugasnya tadi disuruh ngapain. Ini lembar kerjanya. Tugasnya adalah screenshot satu folder berjudul exam materials. Jadi Bapak Ibu harus membuat folder, ya. Nama foldernya ini. Berarti kita buka drive kita. Boleh Bapak Ibu taruh di folder tersendiri atau ditaruh di luar aja. Kalau kebetulan punya saya ini kan sudah banyak sekali data ya Bapak Ibu. Sudah saya kelompokkan sih. Ada data di kepegawaian, data sekolah, data yang lain-lain. Ya, saya akan buat folder baru di luar saja. Caranya adalah klik tanda plus, klik baru, kemudian pilih folder. Ini untuk membuat folder, Bapak Ibu. Cara yang pertama, ya. Jadi klik baru, kemudian pilih folder. Atau bisa juga di sini, klik kanan. Di area luar ya Bapak Ibu, misalnya ini belum ada data sama sekali, tinggal diklik aja di sini. Klik, klik kanan ya. Klik kanan, pilih folder baru. Ini cara yang kedua. Bebas. Bapak Ibu mau pilih cara yang seperti apa. Kalau yang cara yang runtut itu dari sini. Klik baru, kemudian pilih folder. Oke ya. Nah, nama foldernya apa? Bapak Ibu langsung copy paste aja dari sini. Klik kanan, salin, dipaste di sini. Mungkin salah. Kalau Bapak Ibu ngetik sendiri, kadang ada salah, ya, keliru. Nah, copy paste aja, langsung klik tombol. Dari mana tadi ngeklik dari mana? Dari sini Pak, yang lembar prakteknya Pak. Nanti kan Bapak Ibu kan buka ini. Jadi sambil membuka panduan, sambil membuka lembar praktek. Panduannya kan kayak gini Pak, saya kumpulkan. Nah ini panduannya. Ini yang ada cover depannya itu ada yang seperti ini. Itu panduan. Nah ini kan lengkap, sudah ada contohnya. Ya. Oh tampilannya kayak gini maksudnya. Oh disuruh membuat folder ini yang isinya ada 3 file. Nah itu maksudnya gitu panduannya. Lembar kerjanya kosongan kan Bapak Ibu. Kosongan. Nah, baru yang kosongan itu, kalau yang ini tidak bisa Bapak Ibu copy, karena Bapak Ibu hanya bisa melihat aja, ya nggak bisa ngapa-ngapain di file saya ini. Kalau yang ini Bapak Ibu bebas, karena ini file Bapak Ibu, file pribadi masing-masing. Nah, caranya silakan diblok aja di sini. Klik kanan, salin. Buka drive, tadi kan klik baru ya, saya ulangi, baru, folder, langsung dipaste. Klik kanan tempel juga boleh, atau klik kanan paste. Atau Ctrl V. Ya. Kemudian klik tombol buat. Nah, sudah ada. Exam materials. Kan belum sampai situ kan, maksudnya tidak berhenti sampai situ ya. Selanjutnya adalah diisi dengan satu Google Doc, nama filenya ini, satu Google Slide, nama filenya ini, dan satu Google Sheet, nama filenya ini. Seperti panduannya kan ada 3 file. Berarti kita masuk dulu ke foldernya, exam material, masuk. Nah, di sini kita buat satu file Google Doc. Caranya, klik tanda plus. Google Doc itu yang mana? Google Dokumen Bapak Ibu. Google Dokumen. Ini kita langsung aja boleh. Dokumen kosong gitu. Klik. Nanti akan membuka sebuah file Google Doc. Bapak Ibu nggak perlu ngisi apa-apa. Biarkan aja kosong. Tinggal mengganti namanya saja. Nama filenya itu ada di pojok kiri atas. Yang tertulisnya dokumen tanpa judul. Ini biasanya kalau pertama kali dibuat, dia seperti ini tulisannya. Dokumen tanpa judul atau untitled. Nah, Bapak Ibu
beralih ke lembar kerja, copy dulu ini. Judulnya apa? Ini di copy, salin, kembali lagi ke sini. Dokumen tanpa judulnya tadi diganti menjadi Ctrl V, slide. Langsung Google Fu and You, klik di area sembarang, dia otomatis menyimpan. Bapak Ibu nggak perlu Ctrl S. Ya, kalau Bapak Ibu setelah ngetik terus diklik di area sembarang gitu, dia otomatis menyimpan. Menyimpannya kemana? Menyimpannya ya di posisi Google Drive kita. Kita lihat. Nah, sudah ada file baru kan? Google Fu and You di dalam folder exam materials. Ini berarti satu sudah. Kita lihat lagi. Membuat Google Slide. Nama filenya ini kita copy dulu aja. Klik kanan, salin. Kita kembali lagi ke Google Drive. Masih berada di dalam folder exam material. Kita klik baru Google Slide. Google Slide itu yang ini. Boleh langsung diklik. Kalau langsung diklik di sini itu otomatis memilih yang kosong, presentasi kosong, kosongan begitu. Boleh saya klik di sini aja. Klik. Dia akan membuat slide baru kayak gini. Bapak Ibu nggak usah ngubah yang lain-lain. Biarkan aja kayak gitu. Bapak Ibu cukup mengganti nama filenya aja. Ctrl V. Ctrl V-nya dari mana? Dari lembar kerja ini tadi. Kan sudah kita copy. Nah, sudah, kalau sudah, klik di area sembarang, dia otomatis menyimpan. Kalau kita lihat di Google Drive-nya, sudah masuk. Ya. Nah, kemudian satu lagi. Membuat satu Google Sheet berjudul Google This Numbers. Kita copy langsung aja, salin. Ya, Google Drive, kita klik baru, pilih Google Spreadsheet. Jadi Google Sheet itu maksudnya Google Spreadsheet. Kita klik, akan dibuatkan sebuah spreadsheet baru. Bapak Ibu nggak usah mengubah apapun, langsung nama filenya aja diganti. Ctrl V. Klik di area sembarang, otomatis menyimpan. Kita lihat. Nah, selesai kan? Ada 1, 2, 3. Nah, selanjutnya tinggal di screenshot, print screen. Saya tekan print screen, kemudian kita buka lembar kerja kita paste di sini, Ctrl V. Nah, sudah. Kalau ini sengaja saya berikan lingkaran untuk menandai ini tampilannya. Ini bisa Bapak Ibu atur posisinya berada di paling atas. Caranya gimana? Caranya bisa diklik Ctrl X, Ctrl V, artinya dia di-cut terus dipaste. Atau bisa juga dengan sebentar. Atau dengan cara, ini kan di posisi di bawahnya ya. Klik kanan, urutan ya. Nah, ini urutan. Urutannya pindah ke depan. Majukan, kalau maju itu biasanya maju satu step. Tapi kalau pindahkan ke depan, dia otomatis langsung ke depan. Langsung maju posisi paling depan. Kalau ada beberapa gambar begitu, kalau majukan gitu dia hanya maju ke satu step saja. Ya, misalnya ada 3 lapis. Kita akan memajukan yang paling belakang. Kalau tekan majukan, dia berada di posisi yang kedua. Tapi kalau langsung ditekan pindahkan ke depan, dia berada di nomor 1. Langsung pindahkan ke depan. Nah, gini, ini juga bisa. Tapi cara yang paling simpel ya tadi, Ctrl X, Ctrl V. Ya, kita cut, kita paste. Untuk menandai ini Bapak Ibu, bahwa oh ini loh akun saya. Ya, ini akun saya dan sudah melakukan sesuai perintah. Kita bandingkan dengan panduan. Sudah benar apa salah ya? Ya, sudah sesuai apa enggak? Nah, kalau sudah sesuai ya berarti sudah lanjut ke slide yang kedua. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Boleh diatur. Sudah jelas Pak Didin. Sudah jelas ya? Oke. Oke. Insya Allah yang lain juga jelas semua ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang slide kedua.
buat satu folder Google Drive bernama exam material tadi ya, yang exam material tadi, dan bagikan akses edit. Bagikan akses edit pada folder tersebut ke akun saya. Kita lihat panduannya. Panduannya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu memberikan akses kepada akun saya supaya bisa mengedit pada folder exam material. Caranya berarti kita masuk ke Google Drive kita tadi, ya, yang ini kan. Ini kan folder exam material. Kita keluar dulu, ya, kita keluar dulu. Kita ke drive saya paling depan. Exam material itu kan ini. Untuk memberikan akses itu caranya adalah kita bagikan. Ya, kita klik kanan. Bisa dari sini ya. Klik kanan, bagikan. Atau bisa juga ini diklik, kemudian tekan ini. Ada tanda plus ini, bagikan. Ada orang dan plus. Boleh, sama aja. Kalau saya sih biasanya klik kanan, bagikan. Nah, bagikan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu membagikan ke siapa perintahnya? Perintahnya adalah ke email saya. Silakan langsung di copy aja ini. Klik kanan, salin. Langsung ditulis di sini Bapak Ibu. Klik kanan, paste. Paste. Nah, gini. Nanti akan muncul nama saya. Langsung diklik. Karena saya yang punya ini ya otomatis bisa ya. Kemudian pilihannya ini Bapak Ibu. Pilihannya adalah editor. Bukan hanya melihat, tapi editor. Sesuai dengan perintah kan? Perintahnya adalah akses edit. Bukan akses cuman lihat, tapi akses edit. Ya, Bapak Ibu sekali lagi pastikan yang terpilih adalah editor. Editor. Nah, jangan terburu-buru dikirim, tapi di screenshot dulu. Jadi ini di screenshot, set, baru di paste. Paste di sini, diperbesar. Set. Dilihat lagi panduannya. Nah, kebetulan karena kan saya sendiri, maka enggak muncul kayak gini tampilannya. Kalau nanti tampilannya Bapak Ibu pasti beda, pasti minimal ada 2 kayak gini. Jadi Bapak Ibu sendiri dan orang lain. Ya. Bapak Ibu sendiri dan orang lain. Orang lain itu siapa? Berarti ya akun saya. Mestinya Bapak Ibu sendiri dan saya di sini nanti. Dan aksesnya di sini pastikan sudah diganti menjadi editor. Kayak ini tadi. Yang ini ya. Aksesnya editor. Ya, kalau sudah screenshot dipaste di lembar kerja. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yang slide kedua? Paham, Pak. Oke, sip. Yang slide yang ketiga, membagikan link folder. Membagikan link folder. Kalau tadi kan, iya. Menanyakan, kalau di screenshot itu kok ngeblur ya Pak Didin? Ngeblur. Hasil Ya, pastenya. karena kan terlalu kecil tampilannya. Boleh Bapak Ibu perjelas. Kalau saya ini kan saya crop ini. Saya crop. Biar kelihatan lebih besar. Contoh ya. Ini kan terlalu kecil ya Bapak Ibu. Di crop aja. Crop itu pakai ini. Pakai ini pangkas gambar. Crop. Oke. Tapi saya minta ininya jangan di crop ya. Yang kelihatan nama Bapak Ibu, nama akunnya. Jadi sorry. Crop aja segini. Nah, nanti biar bisa diperbesar lagi. Ya. Pokoknya minimal terbaca lah Bapak Ibu. Ya. Jadi akan lebih jelas kalau seperti ini. Tapi ininya, akunnya ini tetap dilihatkan ya Bapak Ibu. Ini bentuk originalitas ini. Oke. Nah, kemudian kalau ini nggak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Membagikan folder, akses edit, sudah ya. Nah, berikutnya, membagikan link. Kalau tadi kan memberikan akses ke orang tertentu. Kalau ini, membagikan link. Yang link itu bisa diberikan ke
siapapun. Ya. Link folder ya. Caranya sama. Kita buka lagi, ini kita kirim ya. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengirimnya. Kirim. Gini. Kebetulan ini kan punya saya sendiri, nggak ngaruh apa-apa. Oke, cara membagikan link folder supaya bisa diakses oleh orang lain, umum, terserah. Ya, caranya klik kanan, dapatkan link. Bisa dari sini atau bisa juga dari sini. Tapi pastikan kalau dari sini harus diseleksi yang benar. Folder mana yang mau di copy linknya, ya, yang mau di share linknya. Jangan sampai ketika di sini yang diklik terus dipilih dapatkan link, maka linknya ya link ini bukan link exam material. Ya. Jadi kalau saya sih lebih amannya klik kanan aja. Kalau klik kanan kan nggak mungkin salah. Ya. Jadi di sini kemudian klik kanan, dapatkan link. Nah, ini silakan Bapak Ibu klik. Nah, kita lihat panduannya. Panduannya dia disuruh aksesnya apa? Oh, ini aksesnya hanya view. Ya. Aksesnya hanya view saja kepada siapapun. Anyone with the link. Berarti perintahnya itu dibagikan kepada siapapun dan aksesnya hanya melihat. Perhatikan Bapak Ibu, kalau menggunakan akun Belajar ID itu ada banyak pilihan. Yang pertama itu pasti dibatasi. Ya, otomatis ini defaultnya ini. Ya. Otomatis terpilih yang dibatasi. Hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Nah, ini Bapak Ibu pilih. Dipilih lagi, diganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Kalau kita pilih yang ini, maka kayak Pak Rahman, Pak Reza, yang akunnya itu misalnya di SD, ini nggak bisa mengakses. Ya, karena hanya yang SMK saja. Ya, biasanya dalam satu organisasi. Ya, akun saya kan akun SMK. Maka kalau kita pilih ini, hanya yang memiliki akun SMK saja yang bisa. Nah, perintahnya tadi adalah anyone with the link. Berarti siapa saja yang punya link. Kita pilih yang ini. Dan jangan lupa pilihan aksesnya hanya lihat saja. Only view. Jadi pengakses lihat saja. Jangan diberikan editor. Perintahnya kan beda. Nah, kita pilih yang ini. Kalau sudah, jangan selesai dulu. Kalau selesai, nggak Bapak Ibu screenshot, ya ngulang lagi ya. Jadi klik kanan dulu aja. Klik kanan, dapatkan link. Nah, sebelum Bapak Ibu klik selesai, di screenshot dulu, print screen, kemudian baru selesai, baru di paste di sini, paste. Nah, sudah selesai. Untuk yang slide nomor 4. Lanjut lagi, slide nomor 5. Menu konversi file upload dan offline di setelan Google Drive. Oh ya Bapak Ibu, materi Google Drive, apa sih maksudnya konversi upload dan offline itu? Itu sudah dijelaskan di Google Classroom yang Bapak Ibu baca itu. Yang Bapak Ibu baca mulai dari unit 1 sampai unit 3, itu pasti salah satunya ada yang membahas tentang ini Bapak Ibu. Apa sih maksudnya kok Google Drive itu ada menu konversi file upload dan offline itu? Ya. Jadi Bapak Ibu, menu ini maksudnya adalah menu yang digunakan untuk otomatis mengkonversi file yang diupload ke dalam Google Drive menjadi formatnya Google. Kalau ini diaktifkan. Kalau settingan ini diaktifkan, maka ketika kita mengupload suatu file begitu ke Google Drive, maka file-file yang dikenali oleh Google akan otomatis dikonversi, diubah formatnya. Contoh, Bapak Ibu kalau punya file Microsoft Word, ya, yang dokumen itu Microsoft Word, yang ekstensinya .doc atau .docx,
Itu kalau Bapak Ibu mengaktifkan menu yang ini, ketika diupload ke Google Drive, maka otomatis akan dikonversi menjadi file Google Doc. Awalnya kan Microsoft Word, langsung otomatis dikonversi menjadi Google Doc. Itu kalau pilihan menu ini diaktifkan. Jadi yang awalnya ekstensinya DOCX atau DOC, dia langsung hilang berganti menjadi file Google Doc. Itu termasuk PowerPoint itu otomatis dikonversi menjadi Google Slide, kemudian Excel ya, Excel itu XLSX itu diganti menjadi Google Spreadsheet. Ya, kalau menu ini diaktifkan. Kemudian kalau offline ini diaktifkan, maka file-file tertentu itu masih bisa diakses ketika Bapak Ibu nggak punya akses internet. Google Drive ini kan dia bisa diakses itu kan ketika Bapak Ibu punya jaringan internet kan. Untuk misalnya mau membuka file yang ada di Google Drive. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya paketan misalnya, kalau di HP ya misalnya nggak punya paketan, maka nggak bisa membukanya kalau settingan defaultnya. Nah, untuk settingan menu offline ini kalau diaktifkan, ada beberapa file tertentu itu yang bisa diakses pada saat Bapak Ibu nggak punya jaringan internet sama sekali. Jadi meskipun offline, file itu masih bisa dibuka dari Google Drive. Kalau pilihan menu ini diaktifkan. Nah, pembahasan ini Bapak Ibu, itu sudah ada di materi-materi yang di ini Bapak Ibu, penugasan ini yang tugasnya Bapak Ibu untuk membaca itu. Silakan Bapak Ibu teliti, nanti di materi Google Drive, pasti ada materi tentang itu. Ya, saya nggak ingat di unit berapa, nomor berapa. Pokoknya yang tentang Google Drive. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Jadi untuk yang praktik slide nomor 5, ini adalah mengkonversi file upload dan offline. Kita lihat panduannya dulu. Kita lihat panduannya. Yang slide 6 ya. Sorry. Slide 6 di panduan itu karena di panduan ada covernya. Kalau di lembar kerja nggak ada cover. Jadi selisih satu slide. Ya. Oke, kita lihat. Tadi yang mana? Nah ini. Ini panduannya. Ada yang join lagi. Pak Wanto. Oke. Kita lihat panduannya. Ini kita lihat Bapak Ibu di sini adalah di menu setelan kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris di menu setting. Jadi di settingnya Google Drive. Itu nanti ada kita harus mencentang ini dan ini. Ada dua. Konversi file upload dan offline-nya dua-duanya dicentang. Nah, berarti kita kembali lagi ke Google Drive kita. Ini kan. Kita masuk ke setelan atau setting. Bapak Ibu nggak perlu masuk kemana-mana. Boleh berada di dalam sini atau boleh berada di luar. Pokoknya berada di lingkungan Google Drive. Settingan itu ada di mana? Di sini. Setelan. Yang roda gerigi Bapak Ibu. Yang di pojok kanan atas. Dekatnya ini. Dekatnya titik 9 ini. Nah ini silakan Bapak Ibu klik. Pilih setelan. Ya, pilih setelan. Nah, di sini kebetulan punya saya sudah saya aktifkan. Awalnya ini pasti nonaktif ini Bapak Ibu. Awalnya pasti nonaktif, belum dicentang. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, Bapak Ibu cukup mencentang, ini juga dicentang. Wah, ini memang perlu loading ya untuk mengubah settingan itu loading untuk yang ini. Jadi kalau sudah Bapak Ibu centang dua-duanya, jangan diklik selesai dulu, tapi di screenshot dulu. Ya, print screen, baru klik selesai. Kemudian tinggal di paste di sini. Ibu besarkan. Loh, Pak lingkarannya nggak kelihatan. Berarti kan kita arahkan yang ini itu ke belakang ya, Bapak Ibu. Urutannya dia berada di paling belakang. Berarti caranya klik kanan, urutan, pindahkan ke belakang. Nah, sudah.
Mana tadi? Oh, ini perubahan settingan Bapak Ibu. Perubahan settingan yang offline tadi itu. Dia akan mereload semua file yang ada di Google Drive saya. Ya, jadi mohon maaf ini masih loading. Otomatis di-reload ya, muat ulang. Nah, ini ya. Saya kembali lagi, sudah selesai reloadnya. Nah, ini saya ulang ya. Tadi kan awalnya kan berada di paling depan gini, nggak kelihatan lingkaran 2 itu. Bapak Ibu bisa mengarahkannya dia untuk ke belakang. Caranya diseleksi, klik kanan, urutan, pindahkan ke belakang. Set. Nah, tinggal disesuaikan aja posisinya. Nah, selesai. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nggak ada ya, lanjut ya. Lanjut Pak Didin. Siap. Lanjut setengah ngantuk. Ini yang join luar biasa loh, 48 loh. Banyak ini berarti. Sing setengah ngantuk lu sopo iki. Arofikul paling Pak. Salah tapi. Oke. Selanjutnya yang slide terakhir yaitu screenshot menu dibagikan dengan saya. Tunjukkan file yang pernah dibagikan ke orang lain. Kita lihat panduannya kayak gimana. Panduannya adalah ini Bapak Ibu. Share with me. Ya, ada pilihan share with me. Kalau pakai bahasa Inggris. Bagikan dengan saya. Jadi kita tinggal screenshot aja bahwa kita sudah pernah membagikan sebuah file ke orang lain. Pasti nanti ada filenya. Kalau Bapak Ibu sudah praktek yang tugas yang sebelumnya ini, yang di slide sebelumnya, pasti di share with me itu ada pilihannya. Ya. Coba ya, kita lihat. Nah ini, share with me itu kalau pakai bahasa Indonesia itu ini. Dibagikan kepada saya. Ini silakan diklik. Nah, silakan diklik, nanti muncul itu. Wah, ini contoh ini. Sudah ada yang sudah ngerjakan ini, kelihatan ini. Pak Faisal sudah membagikan exam materialnya ke saya. Bu Heni, Bu Sulfi. Oh, ini Budian. Budian ini bukti tugas T2. Mungkin bukan folder yang ini ya, bukan. Jadi kebetulan yang sudah membagikan folder ada 3 orang ini. Pak Faisal, Bu Eni, dan Bu Sulfi. Ini sekaligus praktek berarti. Nah ini Bapak Ibu tinggal screenshot gitu aja sudah. Untuk yang ini ya, nggak perlu ngapa-ngapain. Silakan dibagikan ke saya, pada saya. Kelihatan kan? Ada folder-foldernya, tinggal di print screen, kemudian dipaste di lembar terakhir. Paste, kemudian kita posisikan, kita urutannya ditaruh paling belakang. Sudah selesai. Oke, sampai sini Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan mengenai tugas praktek Google Drive. Gampang kan ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Bu Titi? Bingung? Boleh diaktifkan dulu mikrofonnya Bapak Ibu. Kita diskusi sebentar. Ya, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan tentang tugas praktek yang Google Drive. Saya kira sih ini sangat mudah. Jadi tadi estimasi yang dibutuhkan cuma 2 sampai 3 menit. 3 menit selesai. Pak Didin. Ya, Bu. Ya, Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Ya, tadi kan saya nyobanya pakai HP. Ya, Bu. Gimana? Tadi kan saya nyobanya pakai HP, Pak. Itu yang menu, itu yang centang menu offline itu nggak bisa berarti. Suaranya nggak jelas, Benny. Suaranya kurang keras, Bu. Ya, sebentar. Bapak Ibu yang lain yang Jelas, tidak dimatikan aja dulu mikrofonnya.
Yang tidak bertanya dimatikan dulu mikrofonnya. Wati kayaknya yang mendengung ini. Oke, monggo Bu Eni dinyalakan mikrofonnya. Ya Pak, tadi kan saya nyoba ngerjain pakai HP. Lah itu Ya. ketika saya nyentang yang offline itu enggak bisa. Berarti emang kita harus pakai laptop Pak ya? Kalau tampilannya mode desktop, mestinya bisa Bu, sama aja. Kalau pakai Chrome itu kan Iya, ada saya tadi kan pilihan nyoba kan tampilan saya desktop. tampilan deh kan Pak. Itu harus install apa ini namanya? Google Drive. Docs kayak gitu. Oh iya, saya belum pernah nyoba sih pakai Google Docs, Google handphone. Docs. Iya, saya belum pernah. Berarti pakai laptop Pak ya? Pakai laptop, iya. Oke, tinggal yang offline aja kok Pak. Kalau yang lainnya bisa semua. Bisa ya? Oh, oke. Iya, saya belum pernah nyoba yang itu. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin yang lain Bapak Ibu. Ada yang didiskusikan? Diulang lagi. Loh. Yuk tim, ngawur yuk tim. Ya Pak Mukid silakan tanya. Di laptop saya itu untuk unit 1 ya, unit 1 pelajaran 1 sampai dengan 10, di bawahnya tidak ada unit 1 latihan Pak. Ada lainnya Pak, ada tulisan lainnya itu sampai klik. Lainnya Biasanya memang nggak kelihatan satu. humor. Iya, more. Oh ya sudah. Ya. More ya sudah. Ya Pak. Terima kasih. Yeah. Bu Prapti tadi tanya apa Bu? Enggak. Meniai. Japri. Kenapa kok pertama kali kita bahas Google Drive Bapak Ibu? Karena semua pekerjaan kita nanti di Google Workspace for Education itu istilahnya wadahnya itu di Google Drive itu. Bahkan Google Classroom, aktivitas kita di Google Classroom itu ya masuknya itu ya ke kantong Google Drive. Termasuk tugas-tugasnya anak-anak, materi kita yang kita upload, itu semuanya muaranya ke Google Drive. Makanya pengelolaan Google Drive itu menjadi yang penting. Itu yang perlu kita pelajari bersama. Ibaratnya kalau Google Drive itu, kalau di laptop kita ya, itu ya kayak Windows Explorer itu. Yang tempatnya kita copy paste data, file. Kita membuat mengcopy data, mengcopy file. Itu di Windows Explorer kan, yang yang biasanya kita gunakan di laptop atau komputer kita itu. Nah, Google Drive itu sebagai itu, manajemen file, ya. Manajemen file atau manajemen data. Itu nanti di situ. Ya, oke, kalau nggak ada masalah. Untuk yang tugas praktek ini Bapak Ibu, tugas praktek ini memang saya berikan tenggat waktu yang lebih panjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Ya, jadi untuk prakteknya saja. Tapi kalau untuk yang uji kompetensi itu sampai tanggal 29. Tugas praktek kalau masih ada kesulitan nanti bisa mengulang lagi tampilan atau rekaman video kita yang hari ini. Ya, terutama yang hari ini kan kita bahas tentang Google Drive. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut dulu Bapak Ibu, Google Slide dan Google Doc. Oke, sekarang masih pukul 14.30. Oke, saya akan coba share screen lagi. Oke, Bapak Ibu, di bagian paling bawah, tugas praktek yang selanjutnya adalah praktek Google Docs. Google Docs ini hampir sama seperti Microsoft Word. Ya, Microsoft Word. Tapi yang sifatnya itu cloud. Cloud itu Bapak Ibu nggak perlu menyediakan hard disk, menyediakan flash disk untuk menyimpan filenya.
semuanya tersimpan otomatis ke Google Drive. Google Drive itu berada di awan atau di servernya Google gitu. Tapi istilahnya itu cloud, ya. Cloud itu awan. Coba kita lihat penugasannya seperti apa. Jadi perintahnya sama, ada panduan dan ada lembar praktek. Untuk panduan bisa diklik dulu linknya. Ya, pasti ada covernya, ini untuk panduan. Kemudian untuk lembar kerjanya, ini juga silakan diklik. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu ya, jangan lupa ketika misalnya Bapak Ibu lembar prakteknya ini sudah selesai, sudah lengkap semua, ini kan sudah otomatis tersimpan ya, tersimpan. Biasanya di sini akan ada muncul nama Bapak Ibu di depannya. Misalnya Pak Faisal gitu ya, Faisal Arif strip lembar praktek Google Doc, itu otomatis ya, karena di Google Classroom ini ada settingan khusus yang otomatis membuatkan file baru untuk setiap siswa. Nah, itu salah satu kelebihan Google Classroom yang terbaru. Ya, yang terbaru, terutama yang akun belajar ini. Jadi coba saya lihatkan dulu Bapak Ibu. Oh, di settingannya tidak ada ya. Ini sudah terlanjur saya tugaskan soalnya. Oke, jadi untuk penugasan yang seperti ini, nanti setiap peserta itu akan mempunyai lembar praktek sendiri-sendiri secara otomatis. Dibuatkan oleh Google Classroom. Kalau zaman dulu, misalnya kalau manual ya, kalau kita offline gitu, pembelajaran tatap muka, untuk memberikan lembar kerja kepada setiap siswa, itu kan kita harus fotokopi sejumlah siswa kan. Jadi misalnya ada 36 siswa, berarti kita harus menyiapkan 36 lembar. Nah, kalau di Google Classroom ini, kita cukup menyiapkan satu lembar aja, ya, lembar kerja yang umum, sifatnya umum, kosong, atau ada perintahnya saja, seperti ini. Kemudian saya upload satu kali, jret. Di sini ada pilihannya, buat salinan untuk setiap siswa, otomatis. Ketika ditugaskan, klik, maka setiap siswa sudah punya lembar kerja satu-satu. Kita tidak perlu menyiapkan atau mengupload satu-satu, namanya si A diupload, namanya si B diupload, nggak perlu. Ya, jadi cukup membuatkan satu lembar yang umum sifatnya, kosong, ada perintahnya begitu. Kemudian kita pilih settingan disalin kepada setiap siswa, kemudian kita klik tugaskan, maka setiap siswa itu sudah punya namanya sendiri-sendiri. Tinggal mengerjakan gitu. Itu Google Classroom yang terbaru yang terutama pakai akun Belajar ID. Oke ya, jadi saya kembali lagi ke sini. Ini panduan untuk tugas praktek Google Slide. Yang ini adalah lembar praktek Google Slide. Untuk panduannya bisa kita lihat, lembar praktek Google Doc itu membuat dokumen, membagikan dokumen ke orang lain, memberikan komentar dengan menyebutkan orang secara spesifik, memberikan komentar dengan link, mengecek riwayat revisi atau revision history, dan mengembalikan ke versi sebelumnya, menggunakan fungsi telusuri web untuk membuat catatan kaki. Jadi ini salah satu fitur yang dimiliki oleh Google Doc. Bapak Ibu bisa membuat dokumen. Kalau membuat dokumen jelas gampang. Tadi kan sudah kita praktekkan ya, yang Google Fu tadi itu. Kemudian membagikan dokumen kurang lebih sama caranya, memberikan komentar lah. Komentar ini untuk apa ya? Misalnya kalau kita punya tugas yang cukup dengan satu lembar kertas itu saja, satu lembar dokumen itu saja, yang bisa dikerjakan oleh banyak siswa. Jadi anak-anak itu diberikan akses ngedit ke file itu. Mereka bisa berkolaborasi
Mereka bisa berdiskusi dengan satu file itu saja. Nah, kemudian kita sebagai guru itu bisa memberikan komentar. Misalnya hasil kerja si A, itu kita bisa berikan komentar. Jadi kita pilih teks tertentu, klik, misalnya itu kerjaannya si A gitu, kita klik, kemudian kita berikan komentar. Misalnya atas nama Faisal gitu. Pekerjaan Faisal sudah benar, misalnya 100, atau masih ada yang perlu diperbaiki di bagian yang ini. Itu komentar, fungsi komentar. Jadi kita bisa memberikan komentar pada item tertentu pada Google Doc. Dan itu bisa langsung kita tugaskan ke dia. Kita bisa langsung memberikan penugasan ke dia. Atau contoh lain, misalnya gini. Kita mempunyai sebuah file Google Dokumen yang isinya itu bacaan. Misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Ada lembar literasinya, bacaan. Ya. Kemudian kita menyeleksi alinea pertama. Kemudian kita berikan komentar. Untuk alinea pertama ini tentukan pokok pikirannya. Misalnya seperti itu di komentar. Kemudian di bagian bawahnya itu kita ada langsung menu penugasan. Tugaskan kepada siapa. Misalnya Bapak Ibu menyebutkan nama si A. Misalnya tadi namanya Joni. Gitu. Bapak Ibu tinggal mention begitu. Namanya mention ya. Atau menandai add Joni, kemudian enter. Maka siswa tersebut itu mendapatkan tugas sesuai dengan perintah komentarnya tadi. Sesimpel itu Bapak Ibu. Dan itu nanti akan bisa kita referensikan dengan Google Classroom. Kita kaitkan dengan Google Classroom. Jadi fungsi komentar itu bisa sampai seperti itu. Tinggal kita memanfaatkannya seperti apa. Ya, jadi memberikan komentar dengan menyebutkan orang secara spesifik itu nanti bisa. Ya, caranya gimana nanti ada di praktek. Kemudian memberikan komentar dengan link. Nah, termasuk misal gini, jelaskan pokok pikiran pada alinea pertama ini, ya. Untuk referensinya kalian bisa melihatnya pada halaman website berikut. Nah, bisa kita cantumkan juga linknya untuk referensi anak-anak misalnya. Jadi di lembar kerja itu satu lembar kerja saja, tapi kita bisa memberikan komentar, bisa memberikan perintah, bisa memberikan link untuk referensi dan lain-lain. Itu hanya sebatas komentar itu bisa sebanyak itu fiturnya atau fungsinya. Kemudian nanti kita juga belajar mengecek riwayat revisi atau revision history. Apa sih maksudnya? Itu perintah ini loh Bapak Ibu, undo. Kalau kita di Word itu kan biasanya Ctrl Z itu loh. Ya, jadi Ctrl Z-nya ini nggak hanya sebatas beberapa kali Ctrl Z, enggak. Tapi sampai riwayat histori kita yang lama-lama itu, asalkan di file yang sama, itu akan tercatat. Akan tercatat selama belum dihapus. Dan itu juga akan tercatat, misalnya kalau satu file ini dikerjakan oleh banyak orang, yang bisa diedit oleh banyak orang, nanti akan tercatat juga siapa yang melakukan perubahan itu. Jadi suatu saat misalnya, Bapak Ibu memberikan tugas kelompok, nanti siapa yang mengerjakan, itu juga akan kelihatan historinya. Oh, tanggal 28 Juli, jam 14.41, Joni melakukan editing pada file ini pada baris ini. Dia mengetikkan teks berupa ini, misalnya gitu. Itu akan kelihatan di historinya. Dan kita bisa menghapusnya atau bisa beralih ke histori berikutnya atau beralih ke histori yang selanjutnya. Pokoknya histori itu sebelum dihapus maka akan tetap bisa kita akses. Itu revision history. Ya, kita akan bisa mengakses histori apa yang sudah dilakukan pada dokumen kita. Kemudian ini menggunakan fungsi telusuri web untuk membuat catatan kaki. Ini fungsi misalnya kalau Bapak Ibu
membuat artikel, membuat jurnal yang mempunyai referensi ke sebuah alamat web begitu, di sini bisa. Secara otomatis akan dibuatkan catatan kaki dengan cara memasukkan tadi itu link webnya. Ini yang akan kita pelajari pada menu praktek ini. Ada lembar praktek yang ini. Oke, yang pertama. Ini perintah yang pertama. Google Docs, dalam Google Docs berjudul Google VNU. Nah, ini kan file yang tadi kita buat ya. Pada praktek Google Drive, kita kan sudah punya file ini Bapak Ibu. Ya, sudah punya file ini. Silakan masukkan tulisan if I can Google, anyone can. If I can Google, anyone can. Silakan Bapak Ibu ketik atau copy paste teks ini ke dalam Google Doc-nya. Gampang kan? Gampang. Wong nulis saja ya. Kemudian ini yang agak Bapak Ibu harus jeli, masukkan word art. Jadi di Google Doc itu juga ada word art-nya Bapak Ibu. Nggak hanya di Microsoft Word. Cuman letaknya saja yang sedikit berbeda. Cara memasukkan word art itu dengan cara klik sisipkan, kalau pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris itu insert, kemudian drawing, kemudian ada tanda plus, kemudian kita pilih actionnya. Actionnya itu nanti kita pilih yang word art. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan teks word art dengan model yang Bapak Ibu inginkan. Kalau ini kan biasa, mendatar gitu aja. Ya. Ini nanti kita masukkan ke dalam file dokumen yang judulnya ini. Oke, kita akan coba ya, Bapak Ibu. Kita akan membukanya di lembar praktek. Yang pertama, ini. Ya. Berarti kita akan membuka file kita yang kita buat tadi, Google VNU. Kita buka Google Drive kita. Wah, Google Drive-nya sudah saya tutup ini. Saya akan buka lagi. Oh, ini ya. Ini ada Google Drive. Saya taruh di sini. Ini drive saya, kita masuk di drive saya. Kemudian masuk di folder exam materials ya, yang kita buat tadi Bapak Ibu. Nah, ini kan ada file Google Doc, Google VNU. Ini kita buka, double klik. Nah, tadi kan masih kosong ya Bapak Ibu. Tadi kan masih kosong. Sekarang perintahnya Bapak Ibu disuruh ngetik if I can Google, anyone can. Nah, ini kita copy aja. Kita salin. Kemudian kita paste, tempel. Nah, selesai. Tugas yang pertama. Berikutnya, masukkan word art dengan cara klik sisipkan atau insert, kemudian drawing, plus action, dan pilih word art. Oke, kita buka di sini. Untuk memasukkan teks word art, itu kita pilih sisipkan. Nah, ini sisipkan ya, Pak. Kemudian drawing. Drawing itu kalau bahasa Indonesia itu gambar. Gambar di sini ada dua, Bapak Ibu ya. Ini yang repotnya kalau kita pakai bahasa Indonesia. Drawing, gambar di sini itu sebenarnya beda. Kalau yang atas ini picture. Kalau yang atas ini sebenarnya picture. Tapi kalau yang bawah ini drawing. Tapi di bahasa Indonesia sama-sama artinya gambar. Ya, mestinya beda, ya kan? Jadi kita pilih yang bawah ini, Bapak. Yang drawing. Drawing itu yang bawah ini. Kalau ini picture. Jadi kita pilih yang di sini. Nah, kemudian kita pilih plus. Ya, kita pilih plus. Drawing plus baru ya, baru. Nah, kemudian action. Action itu mana? Ini tindakan. Tindakan ini bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris itu action. Nah, kita pilih word art. Kita pilih word art. Ya, kita pilih. Nah, baru kita tulis word art.
Gunakan enter untuk menyimpan, gunakan shift enter untuk memasukkan beberapa baris. Ya, ini kalau mau nulis di baris bawahnya kita pakai shift ya. Nah, ini kalau mau menyimpan kita langsung enter. Sudah? Kalau sudah kan seperti ini, kita klik simpan dan tutup. Sudah selesai. Ya. Jadi ini adalah word art. Kalau mau mengedit lagi, boleh langsung di double klik. Ini bisa kita pilih beberapa style, misalnya hurufnya, fontnya, warnanya, dan lain-lain. Karena di perintah nggak ada perintah untuk itu, biarkan aja kayak gini. Selesai. Bisa ya Bapak Ibu? Ini langsung di print screen. Dimasukkan di sini. Ctrl V. Selesai. Sesuai dengan panduan. Oke. Berikutnya. Screenshot menu download file ke Microsoft Word. Nah, jadi Google Doc ini Bapak Ibu, bisa kita langsung konversikan menjadi file Microsoft Word. Pada saat kita mendownload, kita bisa langsung merubahnya menjadi file Word. Caranya, klik file, download. Nah, kita pilih yang ini. Microsoft Word, DOCX. Nah, ini jangan langsung ditekan, tapi di print screen langsung, di screenshot. Screenshot, baru dipaste. Nah, sama kan seperti yang di panduan. Jadi intinya untuk yang perintah ini adalah Bapak Ibu bisa melakukan download file Google Doc menjadi file Microsoft Word. Nah, itu tujuannya. Ya. Kemudian berikutnya menambahkan header. Header ya, header itu yang bagian kop atas itu. Silakan tuliskan nama Anda. Ya. Dan masukkan juga halaman. Klik insert page number. Jadi di bagian headernya, silakan tuliskan nama Bapak Ibu. Ini nama saya nih, Didin Rosadi, sama halaman, page number. Nah, berarti akan saya coba di sini ya. Kita buka yang Google Info tadi. Insert. Kemudian pilih header and footer, kemudian kita pilih header. Ya, sekali lagi cara memasukkan header, sisipkan header and footer, kemudian pilih header. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ketik nama Bapak Ibu, Didin Rosadi. Kita taruh di paling kanan, insert, nomor halaman. Nah, gini. Ya. Nomor halaman. Jadi ada nama Bapak Ibu dan ada halamannya. Nah, di Google Doc itu ada pilihan ini Bapak Ibu. Ada fitur halaman pertama berbeda. Nah, misalnya gitu. Dan ada opsinya. Ini bisa kita format headernya. Ini kalau Bapak Ibu membuat PTK atau membuat skripsi, membuat artikel, itu biasanya kan ada aturan setiap awal bab itu kan berada di posisi yang berbeda, nomor halamannya. Nah, itu bisa kita atur kalau menggunakan Google Doc. Ya, itu. Nah, kalau sudah selesai, ini tadi jangan lupa di screenshot dulu, print screen. Baru kemudian ditempel di sini. Selesai. Kalau terlalu besar dikecilkan. Oke, selanjutnya ini screenshot satu Google Doc dengan judul Excel Materials berisi satu gambar logo Google dan satu komentar di gambar dengan menyebutkan Didin Rosadi 03@guru.smk.belajar.id dan masukkan link website Google for Education dengan alamat ini. Agak ribet ini, Bu. Coba kita lihat. Jadi, Bapak Ibu disuruh memasukkan gambar atau logo Google. Logonya dari mana? Silakan download di internet, banyak.
Ya, searching aja logo Google. Nah, kemudian logo Google ini Bapak Ibu harus memberikan komentar dan menyebutkan nama saya. Di komentar itu silakan sebutkan nama saya atau mention nama saya, dan silakan juga dimasukkan ke logo Google itu link yang menuju ke website Google for Education. Linknya ini, tinggal Bapak Ibu copy paste. Oke, kita praktekkan ya. Pada file Google Doc ya yang berjudul exam material berisi satu gambar logo Google. Ini jangan exam material, ini file yang tadi aja. Google Fu and You. Google Fu and You. Maksudnya biar filenya itu file yang sama. Ya, filenya file yang sama. Oke. Kemudian kita tambahkan, kita sisipkan gambar dari telusuri internet. Kita ketik Google, enter. Nah, kita klik yang paling atas saja. Kemudian kita sisipkan. Loading. Ya, kalau sudah boleh diperkecil sedikit. Taruh di tengah. Oh, itu. Kemudian kita bisa menambahkan komen. Ketika diseleksi, di sini ada muncul tanda plus. Ya, plus ini untuk menambahkan komen. Atau bisa juga dari mana tadi insert di sini ada, atau dari sisipkan komentar. Sama aja, ada 3 cara. 1, kemudian sisipkan, kemudian dari sini. Ya, sama aja. Ini silakan menyebutkan email saya @didin_rosadi. Nah, yang ini ya, yang 03 @guru_smk. Nah, ini boleh sampai tambahkan kalimat atau enggak usah, enggak apa-apa, langsung klik komentar. Ya, ini contoh. Kemudian menambahkan link dengan cara yang sama. Nah, kalau di Word Bapak Ibu, saya tadi agak bingung ya. Kalau di Word kita klik kanan, di sini sudah ada langsung link. Beda kalau di sini tadi. Kalau di sini gambar gitu, kita klik kanan nggak ada link kan? Nggak ada link. Beda. Makanya tadi saya agak bingung tadi. Nah, kalau di sini untuk menambahkan link bisa dengan cara klik kanan link atau sisipkan link. Ya, ada 2 cara. Jadi sekali lagi klik kanan link. Linknya apa? Linknya yang tadi itu, yang ini, HTTPS ini. Saya masukkan di sini, paste, terapkan. Nah, kalau saya arahkan ke sini, maka sudah muncul ini referensinya. Nah, ini yang kita screenshot atau print screen dan dimasukkan ke sini. Tadi saya salah Bapak Ibu, mohon maaf. Enggak konsen tadi ya. Jadi sama persis dengan panduan kan. Nah, kayak gini tampilannya ya. Oke. Yang lembar terakhir, nah ini Bapak Ibu revision history Anda. Kalau di panduan bisa kita lihat panduannya ini hanya memperlihatkan historinya Bapak Ibu ya. Memperlihatkan historinya saja. Oh, belum yang terakhir ya tadi ya. Ini masih ada kan? Oh ya, masih ada. Untuk memperlihatkan histori, Bapak Ibu bisa melihat. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu ingin melihat histori revisinya, bisa klik di sini. Sama kan ya? Sama caranya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung screenshot ya, langsung screenshot aja posisi kayak gini. Print screen langsung ditempel di sini. Sudah selesai. Ya, kemudian ini sudah betul ya history versi. Nah, kemudian ini screenshot dokumen yang sudah dibagikan dengan akses view ke email saya. Nah, membagikan dengan akses view. Membagikan dokumen Bapak Ibu. Caranya gimana?
Caranya dengan cara yang sangat mudah. Di pojok kanan atas itu ada tombol bagikan. Bagikan, kita klik. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu ketik aja di sini. Diden Rosadi 03@guru.smk.belajar.id. Nanti ada tampilan kayak gini, sampean klik. Nah, kemudian aksesnya adalah view saja. Pengakses lihat saja. Nah, kayak gini. Lihat saja baru di print screen. Jangan dikirim dulu, tapi print screen dulu, baru di ini enggak, saya ubah view ya Bapak, karena ini file saya. Nanti kalau view aja nanti bingung. Nah, baru di paste di sini Bapak. Di paste. Jadi pilihan di sini hanya lihat saja nggih, hanya lihat saja kepada saya, kepada email ini. Baru yang terakhir, screenshot judul file Anda menjadi coba. Nah, disuruh mengubah judulnya menjadi coba. Caranya ya gampang, ini kita copy aja. Dokumen ini tadi yang awalnya Google Fu and You, langsung di paste di sini. Nah, menjadi coba. Nah, kayak gini langsung di print screen Bapak Ibu. Screenshot, print screen, langsung ditempel di sini. Nah, selesai. Untuk yang tugas praktek Google Doc sudah selesai. Ya, gampang. Ini kan ada coba. Nah, ini coba. Ini coba ya. Yang penting terlihat. Nah, ini akun Bapak Ibu. Ya, ini originalitasnya dilihat dari sini. Nah, di sini kelihatan semua kan? Ini ada akun Bapak Ibu. Nah, ini tugas praktek yang Google Doc selesai. Untuk yang Pak Didin, silakan. kalau mau di screenshot, linknya enggak muncul ya? Link yang gambarnya mana? webku. Oh, yang Webnya. Iya. Coba, Enggak muncul coba. kalau di screenshot ya? Coba. Nah, gini kan? Gini loh Bu, ini kan kelihatan ya? Iya, iya. Oh, ini kelihatan ini. Kelihatan ini. Pas screenshotnya, di screenshot kok nggak muncul ya? Saya tak print screen ya? Iya mungkin ya. Coba tak lihat. Ini tak delete ya. Oh muncul Bu, muncul. Muncul. Itu kok nggak muncul ya? Itu mungkin sampai ngeklik. Jangan diklik dulu. Jangan diklik di area luar. Jadi sampai tetap di sini ya ngekliknya ya. Langsung pakai tombol aja. Langsung pakai tombol print screen yang ada di keyboard. Nah, ditekan baru dipaste. Ini saya hapus, saya paste. Oh, muncul. Muncul, Bu. Mungkin tadi sampean ngeklik di area lain sehingga ini nggak muncul tampilan linknya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Langkah-langkahnya insya Allah runtut kan, tadi saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu masih ada yang masih terlewat, mungkin terlalu cepat, bisa Bapak Ibu ulang di rekaman yang hari ini nanti Bapak Ibu. Ini saya ulang, saya hapus lagi, karena ini untuk lembar kerja Bapak Ibu. Ya. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu yang Google Slide. Ya, Google Slide biar target hari ini tercapai. Yang tugas terakhir, tugas praktek yang hari ini yang terakhir itu praktek Google Slide. Sama, ada panduannya, ada lembar kerjanya. Panduannya seperti ini. Ada covernya. Kemudian untuk prakteknya ini kebetulan saya kasih cover juga ini. Saya kasih cover nggak ya? Iya, saya kasih cover. Nah, tugas praktek untuk Google Slide ini akan saya perbesar. Membuat slide, memasukkan tag, garis gambar, mengatur crop gambar, mengganti format dan warna teks, membuat hyperlink, mengganti background, memasukkan video, memberikan komentar. Gampang ini Bapak Ibu.
Ini sama seperti PowerPoint, ya, sama seperti PowerPoint. Gampang. Coba kita lihat tugasnya satu-satu. Contoh ini, memasukkan, membuat slide, ya. Ini slide yang tadi sampean buat aja, yang Google Slide yang sudah pernah dibuat tadi itu, yang tugas Google Drive, itu dibuka. Silakan diisi satu file gambar Albert Einstein yang sudah di crop. Oh, ini kan sebenarnya gambar ini tuh gambar kotak Bapak Ibu, tapi sudah saya crop menjadi lingkaran. Ganti background slide-nya menjadi warna terserah Bapak Ibu. Kalau saya ganti warna kuning. Dan menuliskan teks Albert Einstein. Ganti warna dan fontnya. Kemudian memasukkan hyperlink websitenya, yaitu alamatnya ini, w3school.com html link ASP. Ini tinggal di copy paste aja. Jadi itu tugas yang Google Slide. Contoh, ya. Bapak Ibu kan sudah punya file Google Slide yang ada di exam material tadi. Nah ini yang once open Google itu boleh dibuka. Pakai file ini aja nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu bisa menerapkannya di sini. Contoh, ini tadi disuruh apa? Mengisi gambar Albert Einstein yang sudah di crop. Kita cari aja. Saya akan langsung menggunakan file ini. Ini saya hapus saja. Albert Einstein, kita sisipkan Albert Einstein gambar dari telusur internet. Kita searching Albert Einstein. Bebas, Bapak Ibu mau pakai gambar yang mana. Enaknya di sini Bapak Ibu kalau menelusuri di sini, ini jelas gambar yang sudah bebas copyright. Bebas copyright itu apa? Yang tidak ada royalti, bebas digunakan. Kalau kita searching di penelusuran Google yang di luar, itu dia masih kadang ada yang copyright itu muncul. Kalau yang di sini sudah otomatis yang no copyright. Nah, contoh ya, sembarang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mana yang mau pilih, ini aja yang gampang. Albert Einstein, sisipkan. Oke, kita arahkan misalnya di tengah. Udah ya, kemudian perintahnya tadi, di crop ya, silakan di crop. Ini cropnya lingkaran. Untuk pilihan crop, itu ada di sini. Nah, pangkas ini ya. Pangkas, kalau Bapak Ibu tinggal crop gini aja, maka dia seperti crop biasa. Klik, kemudian diarahkan cuma gini aja, kotak ya. Bentuknya kotak. Tapi kalau crop yang mau yang bentuk macam-macam, itu Bapak Ibu pilih dulu. Bentuknya misalnya lingkaran. Nah, ini kelihatan kan Bapak Ibu? Tinggal diarahkan aja sebesar apa lingkarannya. Udah kan? Gampang ya? Jadi fiturnya luar biasa, bagus lah, memudahkan kita. Nge-cropnya nggak pakai ngukur apa-apa, langsung ada bentuk. Ya, cropnya berupa bentuk. Saya ulang. Misal bentuk macam-macam. Untuk Pak Didin. Pak. Cropnya kalau enggak ada di menu itu loh. Munculnya gimana? Tanda cropnya enggak ada. Oh, tanda cropnya enggak ada. Oke. Ada yang tanya Bu ini, Toa, silakan. Sekalian. Apa, Bu? Halo, Bu Toa. Kepencet, ya kepencet. Kayaknya mencet dia.
Oh, di anu nggak ada Pak ya, cropnya ya? Kok aneh Pak ya? Sampai Iya, pakai tahu lah, Pak. pakai HP? Pakai laptop. Pakai laptop. Pakai laptop. Bapak Ibu ada yang nggak muncul juga? Yang lain? Apa cuma Pak Faisal? Sampai lain tok, Pak. Saya sisipkannya nggak ada sisipkannya. Sisipkannya juga nggak ada Pak? Ya. Wah ini. Sampean menggunakan akun yang belajar ID kan? Mm-mm. Bapak Ibu semua? Iya. Mestinya ada Pak. Di Pakai bahasa Inggris mungkin, bukan mungkin sisipkan bahasa tapi Inggris insert. mungkin Pak. Kalau Iya, sisipkan Pak. itu insert Pak, insert. Insert. Pak Pramana pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Inggris. Insert, Oh, Pak. insert Pak. Ya, ya. Insert. Insert dan picture. Oke. Icong kok nggak muncul ya yang crop ya? Iya. Se- Cara WD kan ngopi ya. Kayaknya kalau crop itu harus diklik gambarnya dulu, Iya, Pak. diklik Iya, gambarnya betul. dulu Memang baru harus diklik muncul dulu. crop. Sudah Kalau diklik nggak dah. diklik gambarnya nggak Muncul. muncul cropnya. Mas gak jelas Pak Faisal. Faisal ngantuk, Pak. Mari coffee break iku Iya. mau lho. Eh. Wes ta. Ate jam 4 Pak Lidin. Wis ate jam 4 Iya. bisa niki. Oh, ancene kode tok ae ancene kok. Ono ya berarti ya, ada ya. Oke. Oh, ancene kok gak rewong kaget ae. Perasaan kok sudah otomatis muncul gitu loh, nggak pakai nyeting-nyeting. Udah ya, jadi diseleksi dulu gambarnya ya Bapak Ibu, terus dipilih di sini bentuknya macam-macam, ada bentuk panah, bentuk wes tinggal gini wes mari ya. Nah, setelah itu disuruh ngapain tadi? Ganti background. Nah, ganti background cukup klik kanan aja Bapak Ibu, klik kanan di area sembarang. Kemudian ada pilihan ubah background atau change background. Kalau Bapak Ibu pakai bahasa Inggris, mohon diterjemahkan sendiri ya. Change background, biasanya mirip-mirip lah, ada tulisan background ya berarti itu. Silakan diklik. Nah, di sini ada warna. Ya, warna. Silakan diubah misalnya kuning ya kuning. Kalau sudah selesai, klik tombol selesai. Ya, itu ya. Ubah background, terus Pak Dim, nggih. aku lingkaranku kok gambarnya malah hilang di belakangi. Loh, sampean itu menambahkan lingkaran apa nge-crop lingkaran? Apa gambarnya yang tak crop? Tak ulang. Caranya kan diseleksi dulu ya. Diseleksi mulai. gambarnya. Ya ada gambar. Oke, sudah. Apa sing diseleksi kundi? Gambarnya diklik, diseleksi, dipilih. Diklik, pilih. Aku bahasa Inggris soalnya. Oh ya. Itu crop image. Sing ana gambarnya ngene lho yuk. Yang ada gambar. Sudah. Ya, Ya. terus pilih bentuk, shape. Klik kanan Kak. Nggak usah diklik kanan, ini ada panah kecil ini loh. Ada panah kecil. Iya, shape. Nah, wes itu sampean pilih lingkaran misalnya. Lingkaran, oke. Wes otomatis kan? Oke, wes. Oke. Soalnya tadi kok sip. Wes ngantuk kabeh kayane wong-wong iki. Pancene wis wayahe Pak Lidin. Pesan anakku Wis sudah wayah. kasih. Saya Pak tinggal sedikit eman satul ya. Akeh-akeh umep engko. Ayo Pak Din, anakku dorong ngadus Pak Din. Ya Allah. Bapak ditutup Pak, Ya sudah wes. ditutup. Oke Dilanjutin Bapak Ibu besok. wes. Kita lanjutkan, saya berikan anu aja ya, video tutorial aja ya. Yes, untuk Ya. yang Google Slide, saya berikan tutorial aja. Sebenarnya eman Mbak, sedikit lagi. Oke, enggak apa-apa. Karena waktunya sudah jam 15 lebih 50 menit ya. Hampir jam 4. Kurang 10 menit. Oke. Untuk informasi, untuk tugas yang
praktek ini, nanti tenggat waktunya, loh ini loh sudah ada yang selesai satu ini. Wah, Bu Sulfi luar biasa ini. Kejar tayang ini. Halo, halo. Oi, ya. Pak, kalau nanti misalkan ngirim terus ada yang salah, bisa di cancel enggak kan? Bisa kan? Bisa. Sampean Iya, sendiri iya. yang batalkan. Heeh. Oke, Kalau sudah dikirim, file itu jadi read only. File itu sudah nggak bisa diubah. Kalau sudah diklik tombol ini loh ya, tandai selesai loh ya. turn in ya. Turn in. Kalau sudah sampai klik turn in, file itu nggak bisa diubah lagi. Supaya bisa diubah lagi, batalkan dulu, nanti bisa diubah lagi. Oke. Itu nggak? Oke, Bapak Ibu. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Nggak tanya ya? Oke. Demikian Bapak Ibu untuk yang sesi ke hari kedua ini kita cukupkan sampai sekian. Kita sampai praktek Google Slide. Kita masih ada tanggungan Google Classroom, Google Form, Google Sheet, sama Google Meet dan Gmail. Ada 5 sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kita ulas sekilas-sekilas saja. Yang penting ketercapaian kita tentang pembelajaran atau pelatihan Google Worksheet for Education-nya nanti bisa nyampe. Terutama yang teori ya, terutama yang teori tanggal 29 itu harus sudah tuntas semua tugasnya, termasuk yang uji kompetensi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan konsentrasinya sampai dengan pukul 15.53 ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat, terutama untuk kegiatan pembelajaran kita besok ya di kelas kita. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu.